Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan cara kita melakukan scanning vulnerability terhadap OS Windows 10. Jadi di sini yang pertama saya lakukan yaitu saya mencari bahan-bahannya dulu. Di sini saya menggunakan OS dari Windows 10 yang saya download dari Microsoft. Kalian juga bisa mencarinya dengan cara menuliskan Microsoft Word Windows 10, nanti akan dilarikan ke link di bawah sini seperti yang nggak ada gambar di samping kanan. Jadi setelah itu, setelah mendownload ISO-nya dia, lalu kita install di VirtualBox. Ini kalian juga bisa download VirtualBox-nya. Setelah itu, setelah menginstal dari VirtualBox, dan akhirnya instalasi seperti install komputer biasa, dan hasilnya jadi seperti ini. Di OS Windows 10 nya bisa digunakan, bisa dibuka juga. Jadi selanjutnya kita akan menginstal aplikasi bernama Nessus. Download Nessus Essential. Nah, Nessus Essential ini juga bisa di-download. Nah, setelah itu kalian nanti akan diminta untuk menuliskan email dan lalu akan dikirimkan kode berupa aktivasi kode ini berupa seperti ini. Lalu kita download aja Nessusnya, klik yang di email kalian. Setelah registrasi tadi langsung kita buka aja tabel Nessus. Nah, dan di tabel Nessus ini kalian bisa memilih mau menggunakan versi yang mana. Di sini saya tadi hanya membeli versi yang 10.7.3. Lalu ini sesuaikan dengan OS yang kalian gunakan. Di sini saya gunakan Windows 11 dan 10. Jadi saya memilih yang ini. Nah, setelah itu kalian tinggal download aja. Dan nanti akan muncul halaman baru seperti localhost ini. Nah, jadi di sini kenapa dia menggunakan localhost? Karena dia menggunakan koneksi berupa SSL ya teman-teman. Nessus ini jadi dia menggunakan SSL untuk live-nya dia. Jadi dia menggunakan localhost saja. Nah, selanjutnya nanti setelah kalian masukkan kode aktivasi akan muncul halaman seperti ini. Ini akhirnya artinya kalian ditunggu sebentar dulu sampai Nessusnya sudah selesai install seperti di bawah ini. Setelah dia compiling ini teman-teman, kita bisa men-scan seperti kita ingin mencari kerentanan di host maupun kerentanan pada basic network service ya teman-teman. Jadi kita tunggu aja dulu beberapa saat sampai compiling pluginnya selesai. Ini teman-teman, setelah plugin sudah di compiling oleh Nessusnya, jadi kita di sini bisa ya teman-teman melakukan scanning terhadap Windows 10 ini yang ada di virtual machine. Nah, jadi pertama-tama akan ada tulisan welcome ini, kita close aja dahulu. Oke teman-teman, jadi tadi setelah di close, kita menginstal lagi beberapa aplikasi sesuai dengan skenario yang diberikan. Jadi skenario yang diberikan itu teman-teman, kita harus menginstal beberapa aplikasi seperti antivirus, terus browser, dan Apache server. Jadi Apache server di sini saya pakai versi yang agak lama ya teman-teman, versi 2.4.54 gitu teman-teman. Ini Apache saya, dan di sini ada antivirus juga, saya pakai AVG. Lalu di sini ada Java Environment 8 dengan update 25. Lalu di sini ada browser berupa Chrome ya teman-teman. Jadi Chrome yang saya gunakan versi 1.16.0.5845, dan Firefox-nya udah saya install ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba untuk men-scan dulu teman-teman. Jadi untuk men-scan itu kita perbesar dahulu
Nah, di sini sudah di folder yang kita buat tadi di Windows 10, kita coba new scan. Nah, jadi di sini ada beberapa tipe scanner yang diberikan. Karena ini untuk mencari kerentanan dari host tersebut. Jadi di sini biasa saya menggunakan basic network scan. Jadi dia men-scan full system dari host manapun ya teman-teman. Jadi di sini hostnya bisa kita arahkan langsung ke arah IP yang digunakan oleh Windows 10 ini. Jadi untuk mengecek IP-nya cukup kita Windows R, baru kita tulis cmd teman-teman, dan kita tulis command ipconfig. Nah, di sini ternyata digunakan IP 192.168.1.8. Nah, jadi untuk kita menarget itu, jadi kita tinggal tulis saja IP-nya di sini ya teman-teman. 192.168.1.8. Nah, untuk basic network scan ini kita beri nama aja percobaan pertama. Oke, setelah selanjutnya kita berikan discovery-nya. Ini ada beberapa pilihan ya teman-teman. Ada common port. Jadi common port ini untuk mengetes local Nessus host dengan network yang tercepat ya. Nah, jadi ada port scanner settingnya di sini, common port yang biasa digunakan aja portnya, dan ping host menggunakan TCP, ARP, dan ICMP ya teman-teman. Lalu untuk all port di sini men-scan port dari 1 sampai 655 dan ke belakangnya itu teman-teman, jadi banyak dan membutuhkan waktu yang lama sepertinya all port ini. Kita coba aja yang all port. Lalu di assignment scan type-nya di sini ada beberapa, ada default. Default ini mematikan web application scanning. Lalu ada scan for known web vulnerability. Jadi di web vulnerability ini general settingnya sudah meng-avoid potential false alarm atau sudah mencegah potensi dari alarm yang palsu gitu. Biasa false alarm itu ada di namanya, kalau kita bahasa itu cyber security itu ada namanya false alarm, itu biasa di IDS IPS. Lalu ada enable CGI scanning, dan ini dia meng-crawling juga 1000 px maksimalnya. Jadi di sini ada quick juga. Jadi quicknya ini dia jadi bedanya known vulnerability dengan for all web. Ini dia kalau yang for all web dia performanya tuh untuk generate web app aja mengetes selama 5 menit, dan kalau kompleks ini tesnya selama 10 menit ya teman-teman, jadi bisa makan waktu lebih lama juga. Oleh karena itu kita coba yang kompleks aja sekalian untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan di report juga kita tidak perlu banyak mengubah ya teman-teman. Lalu di advance ini kita biarkan default aja. Nah, ini penting teman-teman untuk di kredensial agar lebih bagus lagi scan-nya. Jadi di antara host itu pasti kita memiliki namanya akun administrator ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui akun administrator tuh di sini saya sudah memberikan akun administrator pertama kali saya buat dengan nama Aji. Tapi kalau kalian ingin mengetahuinya seperti apa sih akun administrator yang digunakan di sini, kita tinggal ketik aja who am I. Nah, jadi di sini yang digunakan oleh desktop sekian adalah akun Aji gitu. Jadi jangan lupa ya teman-teman, password yang dimasukkan nih password yang pertama kali kalian buat akun administrator. Nah, setelah dari sini teman-teman, ya kan teman-teman, setelah dari sini teman-teman sebelum membuat ini kalian harus men-setting dulu yang ada di Windows 10 ini supaya bisa meremote registry kalian atau edit kalian gitu, untuk melihat sistem-sistem apa saja yang terdapat di Windows 10 kalian. Jadi lebih dalam lagi lah scan-nya bahasanya. Nah, itu kalian bisa mencobanya di services. Nah, di service ini kalian tinggal cari yang namanya remote ya. Nah, ketik aja remote registry. Nah, di remote registry ini, nah kalau ini kan stop nih. Nah, harusnya di sini kita start.
Jadi remote registry ini harus running. Selanjutnya kita close dan kita tambahkan lagi sebuah akun baru atau token policy ya teman-teman. Di sini bisa kita Windows R, lalu kita tulis reg edit. Nah, untuk di sininya teman-teman bisa menuju ke HiKey Local Machine, lalu cari folder software. Jadi di HiKey Local Machine ini kalian bisa masuk ke software dahulu. Setelah masuk ke software, kalian masuk ke Microsoft. Di Microsoft ini kalian bisa cari yang namanya ini teman-teman, Windows yang kalian gunakan. Setelah di Windows, kalian masuk lagi ke folder ini namanya current version. Nah, di current version kalian masuk lagi ke folder yang namanya policies. Nah, di policies nanti ada muncul lagi beberapa folder kecil. Nah, itu kalian pilih sistem. Dan kalian bikin akun baru ini, local token filter policy ini ya kan teman-teman. Jadi dia bisa memfilter akun mana aja yang bisa digunakan untuk memberikan akses lebih dalam. Nah, di sini kalian pilih yang di Word ini. Nah, setelah buat, nanti kalian akan muncul tampilan seperti ini. Jangan lupa palu datanya diganti 1. Jadi supaya dia aktif ya teman-teman. Nah, tadi karena kita sudah mengeram remote registry-nya secara manual, kita coba lihat lagi di service teman-teman. Remote registry. Nah, ini sudah running ya teman-teman. Coba open service saja biar lebih enak. Ini sudah open, sudah nyala. Oke, kita tutup, lalu kita tambahkan di sini kredensialnya. Lalu kita save. Nah, selanjutnya setelah kita tersave tadi, nah kita kalau mau running tuh dari sini teman-teman. Nah, jadi tinggal kita launch saja percobaan ini. Nah, jadi di sini sudah jalan ya teman-teman. Nah, jadi untuk percobaan ini kita tunggu aja dulu. Mungkin memakan waktu sekitar 30 menitan. Karena dia tadi menggunakan banyak sekali. Nah, ini baru belum ada beberapa menit, vulnerability yang ditemukan sudah segini teman-teman. Nah, jadi di sini dapat dilihat juga tuh banyak sekali isu-isu seperti Microsoft 3D apa segala macam sudah high nih teman-teman. Scan-nya tunggu aja beberapa menit lagi agar di sana ya teman-teman bisa kelihatan ya teman-teman anunya progresnya teman-teman. Jadi nanti kita bisa balik lagi beberapa menit kemudian. Oke teman-teman, ini berarti sudah selesai nih scan-nya dia. Jadi scan ini memakan waktu sebanyak 34 menit ya teman-teman. Jadi yang ditemukan tuh ya dari IP Windows 10 ini yang ditemukan tuh sebanyak ini 61 vulnerability. Apa saja nih yang berfolder, lalu ada juga remeditasi, ini biasanya cara perbaikannya ya teman-teman. Nah, terus untuk melihat report yang lebih detailnya teman-teman, kalian bisa pergi ke menu report. Nah, di report menu ini kita bisa mengenerate report tersebut menjadi 2 format teman-teman. Yang pertama ada format HTML, dan format ini biasanya dia akan menjelaskan lebih lengkap list apa saja, vulnerability apa aja yang ada pada host yang kita scan. Lalu untuk format si CSV ini biasa formatnya seperti Excel gitu teman-teman. Jadi kalau saya pribadi lebih prefer menggunakan HTML ya teman-teman. Jadi HTML ini kita generate report aja beberapa detik. Nah, jadi ini setelah ditemukan nih, setelah di generate report, maka hasilnya tuh seperti ini teman-teman, seperti halaman web biasa. Jadi isi dari web ini itu membahas tentang vulnerability dengan host IP yang sudah disertakan ini teman-teman. IP dari
OS Windows 10 kita yang sudah install tadi ya teman-teman. Kita expand all aja biar melihat semua kerentanan yang ada. Jadi dijelaskan di sini memiliki kerentanan dengan status kritikal sebanyak 45. Jadi status kritikal ini merupakan status yang paling tinggi kalau kita melakukan vulnerability scan. Jadi dengan status kritikal ini wajib sekali kita untuk menurunkan status atau untuk mencoba memperbaiki. Lalu high ini juga statusnya masih ada 54. Jadi status high ini juga wajib kita perbaiki ya teman-teman, untuk menurunkan status dari problem yang berkategori high, dan 13 untuk kategori medium dan 2 untuk kategori low. Dan sisanya sebanyak 148 ini merupakan informasi yang terdapat di dalam OS Windows 10 kita yang ada di VirtualBox. Nah, untuk yang pertama, untuk kita cara melihat gimana sih cara melihat solusi atau tata cara untuk melakukan perbaikannya, kita bisa klik melalui plugin ini teman-teman. Nah, kita klik begini aja teman-teman. Jadi ini kita mengeklik tentang vulnerability yang akan dibahas oleh Apache ya teman-teman. Nah, dari Nessus ini teman-teman, dia sudah bagusnya Nessus ini, dia memiliki plugin yang dapat mendeteksi apapun yang aplikasi kita miliki itu tidak sesuai gitu ya teman-teman, atau kurang update atau apa tuh biasanya begitu teman-teman. Jadi di sini yang pertama yaitu Apache 2.4. Jadi di sini dijelaskan sinopsisnya, di mana remote web server tersebut itu sudah memiliki banyak sekali kerentanan. Jadi sesuai dengan deskripsi bahwa versi Apache yang terinstall harus superior tuh harus ya teman-teman, wajib di atas 2.4.56. Jadi apa yang di bawah 2.4.56 ini sangat memiliki banyak sekali kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh orang-orang tidak bertanggung jawab teman-teman. Nah, jadi di sini solusi terbaik dari Nessus adalah memberikan upgrade Apache version 2.4.5.6 atau selebihnya. Jadi kita dapat lihat di sini kita menggunakan versi Apache dengan versi ini teman-teman 2.4.54. Jadi kita disuruh untuk mengupgrade ya. Jadi bener ya teman-teman solusi dari Nessus ini teman-teman. Selanjutnya yang terdeteksi itu yaitu Google Chrome teman-teman. Jadi Google Chrome ini teman-teman, dimana dia terdeteksi memiliki status kritikal teman-teman apabila kita klik plugin. Nah, di sini juga kita dapat lihat bahwa web browser yang terinstall di Windows host dari Windows 10 ini sudah memiliki banyak sekali kerentanan teman-teman. Jadi disarankan bahwa versi Google Chrome yang terinstall harus di atas versi yang sudah dijelaskan seperti ini teman-teman. Nah, jadi untuk itu kita disuruh atau diberikan solusi untuk mengupgrade Google Chrome kita ke versi yang lebih baru teman-teman. Nah, jadi begitu teman-teman untuk mengatasi solusi masalah Google Chrome ini teman-teman. Jadi terdeteksi juga bahwa kita memiliki browser yang versinya ini sudah lama teman-teman, seperti web server Apache yang lama tadi sudah kita install, dan Google Chrome ini juga browser yang kita gunakan tuh sudah versi lawas ya teman-teman. Jadi banyak sekali kerentanan yang harus segera di-upgrade teman-teman. Nah, mungkin ini sama aja ya teman-teman, problem ke bawahnya ini teman-teman. Seperti ini dia meminta mengupgrade API, extension, iOS security, UI, dan lain-lain sudah menjadi satu ya teman-teman. Jadi di sini kita disuruh untuk mengupgrade ke versi yang lebih baru. Nah, selanjutnya, ini kita juga ada menginstal Mozilla sepertinya tadi teman-teman. Nah,
Jadi di Mozilla ini kita memiliki instalasi yang juga lawas teman-teman. Jadi di mana Firefox ini dibacanya sebagai status critical tuh karena memiliki versi yang lawas teman-teman. Oleh karena itu di sini dijelaskan juga harus di atas versi yang sudah tertera teman-teman. Nah di situ makanya solusinya juga disuruh mengupgrade versi dari Mozilla Firefox kita teman-teman. Nah jadi dua browser ini sudah terdeteksi ya teman-teman, Google Chrome dengan versi yang lebih lawas dan juga Mozilla dengan yang versi lawas teman-teman. Ini teman-teman itu jadi. Nah terus itu untuk status lagi masih dalam status critical di sini dibahas juga Oracle Java teman-teman. Nah jadi yang ini versi April ya teman-teman. Di sini juga dijelaskan bahwa Java ini sudah memiliki banyak sekali kerentanan teman-teman. Jadi sudah dites oleh Nessus bahwa Java ini memiliki banyak sekali kerentanan sehingga kita disuruh mengupgrade ya teman-teman. Seperti vulnerability ini juga dijelaskan nih teman-teman, apa aja kerentanan yang dimiliki oleh Java, Oracle Java SE, Oracle GraphVM, Enterprise Edition. Nah ini juga diberitahu bahwa kita disuruh untuk mengupgrade versi lebih tinggi supaya kita lebih susah lagi untuk dieksploitasi kerentanannya oleh attacker atau penyerang seperti hacker dan lain-lain teman-teman. Nah jadi di sini kita disuruh untuk menerapkan patch terbaru yang dimulai dari April 2024 teman-teman. Jadi patchnya bisa diambil di Oracle teman-teman, di situs Oracle. Nah lalu di sini juga ada Java SE. Nah, di sini Java SE yang kita gunakan yaitu Oktober 2019 CPU. Nah, di sini kita juga disuruh untuk mengupgrade. Lebih baik tuh mengupgrade dengan versi yang lebih tinggi, teman-teman. Di sini bisalah dengan menggunakan versi ini versi JRE 13 update yang pertama atau update yang 11 maupun update yang ke 8 update 231 ini teman-teman. Nah jika teman-teman necessary ini dibutuhkan ya segera teman-teman. Jadi necessary ini jika jadi teman-teman untuk ini kita disuruh mengupgrade-nya tuh lebih tinggi ke JRE update JRE 13 update pertama teman-teman atau lebih ya teman-teman. Dan jika diperlukan juga kita bisa menghapus versi-versi sebelumnya dan melakukan instalasi ulang dengan versi JDK atau JRE yang versi terbaru supaya Oracle Java-nya ini selalu update dan memiliki patch yang terbaru teman-teman. Jadi disitulah mengapa kok bisa terjadi status critical karena di sini kita menginstal dengan versi Java yang lama. Mungkin ini yang ke bawah ini juga sama teman-teman karena di sini ada beberapa juga. Nah ya kan teman-teman, jadi di sini sudah dijelaskan juga suruh mengupdate ke versi yang lebih lama. Ini walaupun kita menggunakan JRE 8 teman-teman, tapi update kita yang terlalu kecil ya teman-teman, terlalu lama. Jadi di sini kita menggunakan versi JRE. Nah, jadi di sini diminta untuk minimal di JRE 8 update 65. Nah, namun di OS kita JRE update 25 teman-teman. Nah, jadi itu sangat-sangat rentan sekali untuk dieksploitasi kerentanannya teman-teman. Jadi makanya di sini Oracle atau Nessus juga memberikan solusi untuk mengupgrade versi dari Oracle Java tersebut. Nah, untuk begitu kita lihat lagi teman-teman. Nah, ini sepertinya yang high ataupun critical ini juga membahas tentang seputar Google Chrome atau Oracle Java. Dan ini juga ada yang
Microsoft Internet Explorer teman-teman. Di sini sudah tidak support versi yang terdeteksi. Jadi di sini suruh mengupgrade versi Internet Explorer yang terbaru atau mematikan Internet Explorer pada device yang kita gunakan di VM tadi. Nah, selanjutnya ada Microsoft Paint 3D yang juga sudah tidak update teman-teman. Jadi sepertinya ini juga termasuk di kategori yang high ya teman-teman. Nah, ini juga kita disuruh mengupdate ke versi yang lebih terbaru. Nah, mungkin itu aja teman-teman. Nah, untuk antivirus di sini cuma dikasih informasi ya teman-teman, bahwa di sini antivirusnya sudah up to date nih. Nah, dan padahal di sini AVG kita menggunakan versi yang lama teman-teman. Apa mungkin Nessusnya belum mengupdate plugin ya teman-teman. Jadi pluginnya belum update di sini teman-teman. Nah, di sini dijelaskan bahwa AVG Internet Security and Antivirus Application is installed on the remote Windows host. Sudah terinstall. Nah, dan antivirus aplikasi yang terinstall, engine dan virus definition adalah up to date. Namun di sini sepertinya kita menggunakan AVG versi lama ya teman-teman. Kok bisa begitu dia teman-teman? Nah, ini masih menggunakan versi definition yang lama teman-teman, 2017. Masih menggunakan versi lama. Atau mungkin memang Nessusnya belum mengupdate antivirus yang menggunakan aplikasi AVG teman-teman ya. Bisa jadi seperti itu, jadi masih terbaca sebagai info aja teman-teman. Nah, untuk selanjutnya informasi-informasi di bawah seperti SMB atau Windows host file di sini juga dijelaskan teman-teman. Jadi banyak sekali di sini ada ARP table untuk mengkoleksi. Nessus juga bisa untuk mengoleksi ARP table, informasi dari remote Windows host menjadi CSV attachment ataupun DNS change. Di sini juga bisa teman-teman. Nah, ini juga ada Oracle Java yang nyala teman-teman. Nah, terus untuk lebih jelasnya seperti itu aja teman-teman, dan tidak ada yang baru ya, tidak ada hal-hal lagi yang dapat disampaikan teman-teman. Mungkin seperti itu aja. Lalu kita akan mencoba untuk memperbaiki beberapa problem atau kritikal yang ada di Windows 10 kita, untuk menurunkan kritikalnya ini teman-teman. Kritikal dan high kita akan berfokus di sini. Dan selanjutnya kita juga akan mencoba mereport menggunakan CSV ya teman-teman. Jadi di sini kita coba dulu teman-teman, seperti apa dia jika kita mengekspor ke CSV. Oh, jadi ini harus dibuka ya teman-teman, sepertinya teman-teman menggunakan CSV. Jadi di sini tidak berbentuk folder dia teman-teman. Saya kira membentuk table atau apa, ternyata seperti ini teman-teman. Lebih ribet ya teman-teman. Jadi lebih baik menggunakan HTML yang lebih simpel dan sudah pasti terlink dengan plugin yang tersedia teman-teman. Di sini plugin-pluginnya juga banyak untuk mendeteksi berbagai macam vulnerability yang dimiliki oleh komputer kalian teman-teman. Seperti apa yang tadi, ataupun Microsoft Paint atau Java. Mungkin itu aja teman-teman, dan AVG ini sepertinya pluginnya belum tersedia ya teman-teman. Jadi masih belum terdeteksi bahwa AVG kita ini lama. Jadi dia mengeceknya atau antivirus software check ya sudah up to date gitu aja teman-teman. Mungkin itu aja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf.
Untuk di video keduanya nanti saya mencoba berbagi lagi menjelaskan cara untuk menanggulangi problem vulnerability yang critical dan high untuk menurunkan ya teman-teman dari 45 atau bisa ke bawah lagi teman-teman. Jadi supaya lebih secure lagi dan kita bisa melihat perbedaannya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.